Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Heri Fadilah, mahasiswa IAIN Kediri semester 5, Prodi Tadris Matematika. Di sini saya akan membuat sebuah video khutbah Jumat guna memenuhi tugas ujian akhir semester atau UAS mata kuliah praktek ibadah. Silahkan disimak videonya. Semoga bermanfaat. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ana wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahul mulkul haqqul mubin wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh shadiqul wa'dil amin. Amma ba'd, faya ayyuhan nas, faya ayyuhal muhaddirun, faya ayyuhal hadirun, ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala Allah ta'ala, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, wa la tufsidu fil ardi ba'da islahiha wad'uuhu khaufan wa tama'an inna rahmatallahi qaribun minal muhsinin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Menjadi sebuah keniscayaan bagi kita semua untuk senantiasa memanjatkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah menganugerahkan berjuta nikmat sehingga kita bisa menjalankan misi utama kita di dunia, yakni beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nikmat yang tak bisa kita hitung satu persatu ini harus senantiasa dirawat agar kita tidak tergolong orang kufur nikmat. Nikmat ini harus kita kelola dengan baik sehingga mampu merubah kehidupan kita ke arah yang lebih baik lagi di masa yang akan datang. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna Allah la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Yang artinya, sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sebelum mereka mengubah keadaan diri mereka sendiri. Al-Quran surat Ar-Ra'd ayat 11. Selain rasa syukur, kita juga harus senantiasa menguatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan menjalankan perintahnya dan larangannya. Di antara bentuk menjalankan perintahnya adalah menjaga alam dan lingkungan. Adapun larangan yang diperintahkan kepada kita adalah tidak boleh merusak lingkungan, yang ini juga bisa menjadi indikator kuatnya keimanan dan ketakwaan kita kepada pemilik kita. Perintah dan larangan ini sudah termaktub dalam Al-Quran dan juga melalui hadis Nabi. Di antaranya Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim wa la tufsidu fil ardi ba'da islahiha wad'uuhu khaufan wa tama'an inna rahmatallahi qaribun minal muhsinin. Yang artinya, dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi sesudah Allah memperbaikinya, dan berdoalah kepadanya dengan rasa takut tidak akan diterima dan harapan akan dikabulkan. Sesungguhnya rahmat Allah amat dekat kepada orang-orang yang berbuat baik. Al-Quran surat Al-A'raf ayat 56. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Dalam menjaga lingkungan ini, Rasulullah telah memberi contoh konkret. Pada zaman beliau sudah ada sebuah kawasan khusus yang dilindungi untuk melestarikan
lingkungan sekaligus untuk konservasi alam. Kawasan tersebut bernama hima, sebuah kawasan cagar alam di mana ada larangan merusaknya, termasuk larangan mengembala onta dan kambing di dalamnya. Pada masa itu Nabi Muhammad memerintahkan para sahabat untuk menjaga kawasan hima di sekitar Madinah. Guna apa? Guna melindungi lembah, padang rumput, dan tumbuhan yang ada di dalamnya. Kawasan ini tidaklah dimiliki oleh orang, melainkan milik umum, sebagaimana hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari yang berbunyi la hima illa billah illa lillah wa li rasulih, yang mana artinya tidak ada hima kecuali milik Allah dan Rasulnya. Rasulullah pun menyebut bahwa kawasan hima yang di dalamnya dipenuhi dengan berbagai jenis tumbuhan dan vegetasi sebagai daerah atau tempat tinggal yang paling menyenangkan, jika saja tidak banyak ular di dalamnya. Ini menggambarkan bahwa daerah hijau penuh dengan tumbuh-tumbuhan menjadi idaman untuk menjadi tempat tinggal di tengah gersangnya kawasan Jazirah Arab. Sehingga apa? Sehingga sepatutnya kita bangsa Indonesia yang tinggal di kawasan daerah tropis dan dianugerahi dengan kesejukan udara serta banyak pepohonan untuk senantiasa bersyukur dengan menjaga alam kita Indonesia ini. Jangan sampai kita merusak alam sekitar yang nyaman kita, yang nyaman kita tempat ini dengan perilaku buruk seperti apa? Menebang pohon, membuang sampah sembarangan, dan aktivitas lain yang bisa mengganggu keseimbangan alam. Allah Subhanahu wa ta'ala sudah mengingatkan manusia jika merusak alam dengan sebuah bencana, yang akan dirasakan akibat ulahnya. Hal ini sudah termaktub dalam Al-Quran surat Ar-Rum ayat 41 yang berbunyi A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Zuharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas liyudhiqahum ba'dalladzi 'amilu la'annahum yarji'un. Yang artinya telah nampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia, supaya Allah merasakan kepada mereka sebagian dari akibat perbuatan mereka, agar mereka kembali ke jalan yang benar. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Selain melalui kawasan hima, Rasulullah juga sudah mendidik umat Islam untuk mencintai alam yang terlihat pada rangkaian ibadah haji. Nah, jadi pada suatu haji itu Rasulullah sudah mencontohkan, yang mana saat melaksanakan ibadah haji, para jamaah diuji kesalehannya, ekologinya dengan larangan menebang pohon, bahkan dilarang mencabut rumput atau mematahkan ranting. Jika ini dilakukan, maka jamaah harus membayar dam atau denda. Nah, ketentuan ini seharusnya menjadi ibrah bagi kita untuk sangat peduli terhadap lingkungan. Terlebih kita di Indonesia yang dikaruniai Allah alam yang sangat indah dengan berbagai macam kekayaan di dalamnya. Semua harus dijaga untuk keberlangsungan peradaban manusia di masa yang akan datang. Bentuk menjaga ini dilakukan dengan terus menanam pohon, yang sampai Rasulullah memerintahkan menanam pohon walaupun esok harinya akan kiamat. Nah, perintah ini termaktub dalam hadis beliau yang berbunyi in qamat as-sa'ah wa fi yadi ahadikum fasinatun fa in istata'a alla taquma
hatta yaghrisaha falyaghrisaha. Yang artinya, jika terjadi kiamat sementara di tengah salah seorang dari kalian ada sebuah tunas, maka jika ia mampu sebelum terjadi hari kiamat tersebut untuk menanamnya, maka tanamlah. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Ahmad. Menanam pohon juga menjadi amalan yang mendatangkan manfaat serta pahala bagi pelakunya dan orang lain. Amalan menanam pohon akan mengalir terus pahalanya, karena menjadi salah satu bentuk sedekah jariyah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, hadits Anas qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sab'un yajri lil 'abdi ajruhum wa huwa fi qabrihi ba'da mautih. Man 'allama 'ilma aw qara nahra aw habara bitra aw gharasa nakhla aw bana masjida aw warrasa mushafa aw taraka walada yastaghfiru lahu ba'da mautihi. Rawahu al-Bizar wa Abu Na'im wal Baihaqi. Yang mana artinya hadis Nabi, hadis sahabat Anas bin Malik radhiyallahu an berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ada 7 yang pahalanya mengalir terus kepada seorang di dalam kuburnya. Yang pertama, orang yang mengajarkan ilmu. Yang kedua, orang yang mengalirkan atau mengeruk atau meluaskan sungai. Yang ketiga, orang yang menggali sumur. Yang keempat, orang yang menanam pohon kurma. Yang kelima, orang yang membangun masjid. Yang keenam, orang yang mewariskan mushaf. Dan yang terakhir, yang ketujuh, orang yang meninggalkan anak keturunan yang memintakan ampunan baginya sepeninggal kematiannya. Hadis riwayat Al-Baihaqi. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Menjaga alam merupakan investasi masa depan yang sangat bermanfaat bagi peradaban. Bukan hanya bisa menjadikan keberlangsungan masa depan yang lebih baik. Menjaga alam juga merupakan wujud menjaga hubungan baik dengan alam yang akan mendapatkan ganjaran dari Allah Subhanahu wa taala. Bukan hanya dalam bentuk yang besar saja. Hal kecil dalam menjaga keseimbangan alam pun juga akan mendapatkan balasan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Seperti apa? Salah satunya yaitu menyingkirkan duri dari tengah jalan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Bainama rajul yamshi bi tariq wajada ghusna syawk 'ala tariq fa akhkharaha fa syakara Allahu lahu fa ghafara." Yang artinya, ketika seorang laki-laki berjalan pada suatu jalan dan menemukan dahan berduri, lalu ia membuangnya, maka Allah menyanjungnya dan mengampuni dosanya. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Oleh karenanya, mari kita lebih meningkatkan kepedulian kepada alam dan lingkungan sekitar, agar anak cucu kita nanti bisa menikmati keindahan alam karunia Allah Subhanahu wa taala. Kita perlu memperkuat tekad untuk menjadi insan-insan yang beriman dan bertakwa dalam wujud nyata, merawat jagat, membangun peradaban. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min ayatin wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza
فأستغفر الله العظيم إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله والحمد لله ثم الحمد لله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة. أما بعد، فيا أيها الناس وأوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. فقال الله تعالى في القرآن العظيم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم ادفع عنا الغلاء عنا الوباء وقرونا والزلازل والمحن وسوء الفتن والمحن ما ظهر منها وما بطن عن بلدنا إندونيسيا خاصة وسائر بلدان المسلمين عامة يا رب العالمين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. واذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر.